Melek bisa langsung di chat saja ya. Nah, bahasan kita di subbab 5 titik berapa ini? 5.6 gitu ya, itu tentang momen dan pusat massa. Jadi di momen dan pusat massa ini adik-adik diharapkan untuk nantinya setelah saya paparkan gitu ya, dapat menghitung momen dan menentukan pusat massa pada garis maupun pada bidang. Jadi bidang ini nanti kita batasi terlebih dahulu untuk bidang yang memiliki densitas yang ini ya sama, jadi konstan. Jadi tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Kita asumsikan sama semua ya. Lalu yang kedua, teman-teman diharapkan dapat menggunakan teorema Pappus untuk menghitung volume benda putar. Jadi untuk teorema Pappus ini akan sangat membantu gitu untuk benda-benda yang sumbu putarnya mungkin bukan sumbu horizontal atau bukan sumbu vertikal gitu ya, bisa sumbu yang lainnya, dan bentuk dari daerahnya itu nggak tahu bentuknya, mungkin seperti amuba begitu ya, tapi kita tahu dia luasnya berapa, misalkan seperti itu. Tapi dan kita ingin mencari tahu volume kalau misalkan dia diputar melalui suatu sumbu putar itu berapa. Bu, maaf Bu, izin record boleh Bu? Boleh, sebentar ya. Siapa, Vivina ya? Iya Bu. Oke. Recording in progress. Ibu. Oke. Oke, jadi itu harapan setelah adik-adik ini ya mendengarkan pemaparan tentang bab momen dan pusat massa ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ini yang di adik-adik kelihatan. Saya menutupi dong. Oh, geser ke sana ya. Jadi ini ada distribusi massa diskrit pada garis. Jadi ibaratkan adik-adik punya jungkat-jungkit gitu ya. Dan ini ada dua orang dengan massa yang berbeda. Ini ada orang dengan massa M1 dan dia ada massa M2 gitu ya. Supaya dia seimbang gitu, artinya kalau dilihat secara visual M1 ini lebih besar daripada M2 gitu ya. Tentunya dia akan seimbang jika jarak si orang dengan berat badan M1 ke titik pusat dari jungkat-jungkit itu lebih pendek daripada jarak si orang kedua dengan pusat massa M2 gitu ya. Ini supaya seimbang. Sehingga kita bisa bilang nih, jungkat-jungkit di atas gitu seimbang jika jarak si orang dengan massa 1 terhadap si pusat jungkat-jungkit dikali dengan massanya gitu, itu akan sama dengan jarak orang kedua gitu ya, individu kedua dengan berat M2 dikali dengan massanya. Nah, ini akan seimbang jika begini gitu ya. Karena kalau timpang kan jadinya ya nggak seimbang. Nah, kalau misalkan kita asumsikan gitu ya, kita meletakkan si garis jungkat-jungkit ini, oke. Kursor saya kelihatan tidak? Sebentar ya. Kelihatan kita pakai apa ya? Saya lupa annotate di mana. Oke lah. Saya nggak tahu ya kursor saya bakalan kelihatan atau tidak gitu. Mungkin tidak, mungkin kelihatan. Mungkin tidak. Jadi di poin kedua ini kita bisa bayangkan bahwa jungkat-jungkit kita itu ada pada garis bilangan real gitu ya. Dengan si tumpunya itu berhimpit dengan titik 0 atau X sama dengan 0 gitu ya. Sehingga persamaan si bintang yang tadi itu sama dengan D1 dikali M1 sama dengan D2 dikali M2, itu akan setara dengan X1 dikali M1 ditambah dengan X2 dikali M2 sama dengan 0. Nah, kenapa begini? Tentunya X1 gitu ya, dia akan menjadi bilangan negatif gitu ya,
lalu X2 ini akan menjadi bilangan positif karena kan dia di kanannya si bilangan 0 gitu ya. Jadi kalau diibaratkan D1 ini adalah mutlak dari X1. Nah, jadi secara umum gitu ya, nanti kita akan dapatkan suatu persamaan sehingga kita bisa menentukan di mana sih titik sehingga si sistem kita itu menjadi seimbang gitu. Jadi kita ingin tahu pusatnya ada di mana sih si sistem ini. Kalau kita punya istilahnya kan ini ada dua titik gitu ya, dua titik dengan dua variabel yaitu masanya dia dan dia lokasinya ada di mana. Begitu ya. Nah, hasil kali massa dari suatu partikel dan jaraknya gitu ya, ini jaraknya berarah, artinya dia bisa negatif atau positif dari suatu titik acuan gitu disebut momen partikel terhadap titik acuan. Jadi ingat bahwa hasil kali ini harus diingat-ingat. Definisi dari momen partikel terhadap titik acuan adalah hasil kali massa dari suatu partikel dan jaraknya. Nah, jarak ini bisa negatif ya. Contohnya tadi yang X1. Jadi artinya kalau dia di kirinya 0, ya berarti dia arahnya ke kiri, makanya dia negatif dari si jaraknya. Begitu maksudnya ini ya, maksudnya si berarah ini. Nah, kita bisa bilang gitu ya, persamaan si apa ini, pagar gitu, menyatakan bahwa momen total terhadap titik tumpunya itu sama dengan 0. Jadi di sini misalkan titik tumpunya adalah 0, maka jarak dari 0 ke X1 ya X1 gitu ya. Lalu kita jumlahkan gitu ya, ini adalah momen total, dia itu sama dengan 0 ya, terhadap titik tumpunya. Oke, jadi catatannya di sini adalah terhadap titik tumpunya. Selanjutnya, karena tadi kita sudah bilang bahwa momen total adalah itu gitu ya, sehingga kita bisa memperumum kalau misalkan kita punya n benda. Jadi kalau ada n benda maka dia punya n massa gitu ya, n massa. Jadi ada massa 1, massa 2 sampai massa n karena setiap benda itu punya massanya sendiri yang tersebar di posisi X1 sampai Xn gitu ya. Jadi kalau adik-adik bayangkan ada suatu titik-titik sebanyak n dan dia setiap titik itu atau partikel gitu ya, partikel sebanyak n dan setiap partikel memiliki massa gitu ya. Setiap partikel memiliki massa. Dan kalau misalkan kita letakkan gitu ya, letak dari si partikel-partikel tersebut di bilangan real, maka momen totalnya itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan semua massa dikali dengan jaraknya ke titik tumpuan gitu ya. Jadi titik tumpuannya di sini adalah 0 gitu ya. Jadi itu adalah momen total. Nah, momen ini akan seimbang gitu di titik tumpunya yang berimpit dengan 0 kalau misalkan M-nya itu sama dengan 0. Jadi kita nanti bisa mencari gitu ya XI-nya itu si pusat masanya itu ada di mana. Intinya jumlah si momen total kita itu akan sama dengan 0 gitu ya. Karena kan si X ini bisa negatif dan bisa positif tadi ya kalau terhadap si 0. Nah, secara umum suatu sistem massa akan seimbang di suatu titik gitu ya, yang disebut sebagai pusat massa yang tidak harus di 0. Dan bagaimana kita mencari si pusat massanya tersebut, atau bisa dibilang pusat massa ini adalah titik kesetimbangannya. Karena tadi gitu ya, definisi dari momen total itu adalah jarak gitu ya, supaya dia seimbang berarti jarak dengan titik seimbang dikali dengan massanya, kalau ditotalkan dia sama dengan 0. Gitu ya, itu kan definisi dari kesetimbangan. Nah, sehingga kita punya, kalau misalkan saya punya X bintang itu adalah titik pusatnya, maka jarak gitu ya, jaraknya ini bisa berarah gitu ya. Ini kalau XI-nya kurang dari titik pusat masanya berarti dia akan negatif, kalau XI-nya lebih besar dari titik pusat masanya dia akan positif. Sehingga total dari momennya gitu ya terhadap titik pusatnya dikali dengan M1 supaya
karena dia seimbang, maka dia akan sama dengan 0. Nah, karena ini seimbang gitu ya, saya pecah gitu ya di dalam sigmanya, ini akan menjadi sigma xi dikali mi dikurangi dengan sigma x bintang dikali mi. Ini akan sama dengan 0. Tentunya karena x bintang ini tidak bergantung terhadap i, jadi dia seperti konstanta saja gitu ya. Berarti dia bisa keluar dan tinggal di dalamnya adalah sigma mi. Ini bisa pindah ke kanan, sehingga ini akan menjadi negatif dari sigma ximi. Di sini ada negatif juga, jadi saya coret gitu ya, sehingga tinggal x bintang dikali jumlahan dari semua massa si partikel. Nah, ini akan sama dengan momen totalnya gitu ya. Nah, sehingga kita jadi punya nih, pusat massanya itu adalah momen total setiap partikel dibagi dengan ini ya, jumlah massanya. Nah, yang atas ini kan tadi kita derive-nya gitu ya dari xi yang dengan terhadap 0. Artinya pusat ininya adalah 0 gitu ya. Jarak tadi kita si jungkat-jungkit gitu ya, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa dia adalah 0 gitu ya. Sehingga xi ini dia adalah jarak terhadap 0. Jadi misalkan xi-nya sama dengan min 1, berarti karena jaraknya berarah, karena dia di kirinya 0, berarti xi-nya juga tetap min 1. Gitu maksudnya ini ya. Dan kita jadi punya pusat massanya ini, x bintang ini akan sama dengan momen total dibagi dengan massa total. Oke, ingat-ingat ini. Ingat-ingat ini dulu. Dan momen total ini selalu terhadap 0 ya. Mau dia di bidang, kalau di bidang artinya dia di R2 gitu ya, di R2 artinya nolnya adalah 0,0. Kalau R3 ya berarti dia adalah 0,0,0 gitu ya. Jadi M besar atau M kapital ini dia selalu momen total terhadap titik pusatnya gitu ya. Oke. Maksudnya titik ini ya, original titik apa 0,0. Oke. Nah, kalau tadi itu kan seperti diskrit ya, artinya kita punya partikel dan posisi partikel ini kan titik-titik berupa titik-titik. Artinya dia bisa di X1, X1-nya bisa min 1, min 1,5 juga boleh gitu ya. Artinya dia diskrit gitu, titik-titiknya itu tersebar secara nggak kontinu gitu, nggak kontinu karena dia ada jarak ya, dan dia berhingga gitu ya, terhitung gitu ya, terhitung artinya n-nya kita masih bisa hitung dia ada N. Nah, bagaimana jika adik-adik bayangkan adik-adik punyanya adalah seutas tali, atau ini seutas kawat lurus, yang dia memiliki rapat massa, gitu ya. Jadi ini memiliki rapat massa, dan adik-adik pengen tahu momen pusat dari si kawat ini di mana sih, gitu ya. Pusat momennya ada di mana. Nah, ini kita bisa gambarkan bahwa saya punya seutas kawat gitu ya, dengan dia rapat massanya adalah delta dan panjang kawatnya ini adalah A sampai B. Jadi kita bisa gambarkan dia di atas si bilangan real gitu ya. Jadi ini adalah yang biru, yang di belakang ini adalah bilangan real, lalu seutas kawatnya kita letakkan di atas si garis bilangan real gitu ya. Jadi di sini adalah X sama dengan A, lalu ini X sama dengan B, dan si ketebalan si garis ini itu adalah delta. Gitu ya. Kalau misalkan deltanya ini konstan, ya kita bisa dengan mudah gitu ya mencari masanya. Masanya ya tinggal delta gitu ya dikali dengan panjang si kawatnya, yaitu beta min A. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana kalau misalkan delta ini tidak konstan gitu. Artinya si kawat kita itu ketebalannya gitu ya, atau rapat massanya itu berbeda-beda di setiap titik. Nah, itu kan tidak akan semudah mencari massa yang sama dengan rapat massa dikali dengan ini ya, dikali dengan panjangnya. Nah, soal-soal yang seperti ini untuk delta yang tidak konstan kita bisa selesaikan dengan integral. Nah, misalkan gitu ya, misalkan delta kita adalah ini sama dengan delta X. Jadi delta kita atau rapat massa kita bergantung terhadap posisi dia ada di mana. Maka kita perlu gitu ya
Jadi kita ambil dulu satu iris gitu ya, satu iris kecil di sini. Kursor saya nggak tahu kelihatan atau tidak. Ambil sedikit gitu delta M di sini. Tidak kelihatan kali ya. Ada di situ pokoknya ini delta M gitu ya. Delta M satu iris kecil. Maka kita asumsikan bahwa satu iris itu delta atau massa rapat massanya itu sama delta X. Ya, jadi kalau kita ambil dia satu keping gitu ya, satu potong kawat kecil di posisi X, maka dia itu rapat massanya adalah delta X. Sehingga total dari massanya gitu ya, massanya delta M-nya itu akan sama dengan rapat massa dikali dengan si panjang partisi kita. Panjang partisi kita kan tadi kita buat dia sama dengan delta X. Nah, kalau momennya gimana? Delta momen. Jadi tadi kita sudah memotong gitu ya, kecil gitu ya, kecil si kawatnya, dan kita ingin tahu momennya berapa nih, gitu ya. Momennya berapa? Nah, momennya berarti dia akan tadi sesuai dengan definisi dia itu adalah massa gitu ya dikali dengan jaraknya ke 0. Nah, karena tadi dia letak si partisi kita di X gitu ya, berarti jaraknya dia ke 0, jarak partisi ke 0 ya X. Dikali dengan massa dia adalah delta X dikali delta. Delta kecil X ini dikali dengan delta kapital X gitu ya. Yang ini ngomongin selisih jarak, yang ini ngomongin rapat massa. Oke. Nah, sehingga massa dan momen kawatnya itu tinggal kita integralkan saja, artinya kita jumlahkan semua partisi di setiap kawat gitu ya. Jadi tadi sudah dipartisi, kita jumlahkan semua, sehingga itu seperti jumlah Riemann dan itu akan sama dengan integral gitu ya. Karena X-nya paling kiri itu adalah A dan paling kanan itu adalah B, maka kita dapatkan massanya tinggal kita copy saja delta M-nya, bentuk delta M-nya adalah delta X, delta yang kapital kita ganti menjadi dx, integralnya tentunya dari X-nya yang paling kiri adalah A, yang paling kanan adalah B. Momennya juga seperti itu, tinggal kita substitusi, ini akan menjadi integral dari A sampai B, X dikali delta X dx. Sehingga gitu ya, pusat dari kawat dengan rapat massanya yang tidak konstan, ya tadi seperti yang di permum dia adalah momen gitu ya, momen dibagi dengan massa. Jadi momennya adalah integral A sampai Bx delta X dx, dan massanya adalah integral A sampai B delta X dx. Jadi kalau adik-adik bisa bayangkan mungkin dia ada di sekitar tengah-tengah, tentunya bergantung terhadap delta X-nya ya. Kalau misalkan makin ke kiri ke kanan dia makin kecil kita katakan ya berarti dia mungkin akan ada di mana, kanan atau kiri ya, mungkin akan ada di mepet-mepet dengan A. Kalau semakin ke kanan semakin besar tentunya dia akan mepet-mepet dengan B sesuai dengan jungkit-jungkit tadi ya. Kalau masanya makin besar ya berarti dia jaraknya makin kecil dengan si pusat massanya gitu ya. Oke, jadi ingat-ingat ini saja, ini adalah pusat massa untuk di R1, artinya untuk si garis saja, untuk garis gitu ya, untuk kawat dengan rapat massa yang tidak konstan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, memang ada yang lain? Enggak ada sih, contohnya cuma satu saja. Jadi ini contohnya, misalkan saya punya kawat sepanjang 25 cm, lalu dia mempunyai rapat massa di setiap X-nya tidak konstan, yaitu dinyatakan sebagai akar X, gram per sentimeter. Dan X ini menyatakan jarak dari ujung kiri, sehingga ujung kirinya kita bisa asumsikan dia sebagai titik 0, kalau misalkan di garis bilangan. Nah, kawat tersebut gitu ya. Tentukan massa dan pusat massa dari kawat tersebut.
Oke. Nah, ini kita misalkan bahwa ujung kiri kawatnya adalah 0, gitu ya. Jadi kita asumsikan dia 0. Boleh nggak yang lain? Enggak, karena kan dia bilang X-nya menyatakan jarak dari titik ujung kiri kawat tersebut. Ya, boleh-boleh saja ya. Jadi kalau di sini pengennya nggak 0, Bu, pengennya yang ujung kiri ada di angka 5 ya boleh, berarti ujung kanannya adalah 30. Gitu ya. Nah, misalkan titik ujung kiri kawatnya adalah 0 gitu ya, sehingga saya dapatkan kawatnya seperti ini. Masa kawatnya ya tinggal M integral 0 sampai 25 akar X dx, yang kita dapatkan dia akan sama dengan 250 dibagi 3 ya. Akar X dx ini dapat dari mana? Deltanya adalah akar X, jadinya di sini A-nya adalah 0, B-nya adalah 25. Sehingga masanya adalah integral 0 sampai 25 akar X dx. Kita dapatkan nih sama dengan 250 per 3. Lalu momen kawat terhadap titik 0 gitu ya, titik pusat dari Cartesius, dari garis bilangan real, itu momennya gitu ya, momen kawat adalah jarak gitu ya, jarak ke 0 itu adalah X, dikali dengan delta X kita adalah akar X, dengan A dan B-nya adalah 0 sampai 25. Sehingga kita dapatkan momen kawatnya adalah 1250 gram dikali cm. Tentunya pusatnya ya tinggal tadi ya, momen kawat dibagi dengan massa kawat, yakni itu adalah 15. Ini masuk akal gitu ya, karena semakin ke kanan nih, semakin ke kanan rapat massa kita semakin besar. Jadi di sini dia makin tebal gitu ya. Jadi dia akan lebih dekat ke 25 daripada ke 0. Gitu ya. Jadi secara logika sebenarnya kita bisa menebak kira-kira dia ada di mana sih pusat massanya gitu ya. Tapi tepatnya berapa ya kita harus hitung. Nah, tepatnya berapa dihitung seperti tadi. Nah, untuk yang kalau tadi ada di suatu garis bilangan real atau di R1, sekarang kita ingin tahu momen dan pusat massa pada bidang gitu ya. Jadi pada bidang datar ini kita sebut lamina. Dan tambahannya adalah teorema Pactus. Nah, misalkan gitu ya, saya punya bidang, bidang ini atau disebut lamina gitu ya, keping datar, dia memiliki rapat massa yang konstan. Jadi kita di sini tidak akan membahas untuk yang rapat massanya tidak konstan karena itu menggunakan integral lipat 2 dan itu akan dibahas di semester 2. Nah, di sini diasumsikan terlebih dahulu bahwa kepingnya itu rapat massanya adalah konstan. Yang si lamina ini direpresentasikan oleh si grafik di kanan ini ya. Jadi dia dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, lalu X sama dengan A, dan X sama dengan B. Nah, tentunya ini sebelum ke bentuk-bentuk yang irregular gitu ya, kita bisa bayangkan terlebih dahulu kalau bentuk lamina kita persegi. Tentunya kalau persegi kan mudah ya. Adik-adik bisa bayangkan bahwa kalau misalkan adik-adik punya lempengan atau keping datar berbentuk persegi, ya pusat massanya tentunya ada di tengah. Tengahnya di mana gitu ya? Tengahnya adalah perpotongan antara diagonal-diagonalnya. Kan begitu. Kalau misalkan persegi panjang juga begitu ya, tinggal perpotongan antara diagonalnya. Kalau lingkaran, ya tentunya pas di titik pusatnya itu. Dia itu adalah pusat massanya. Segitiga ya perlu dicari gitu ya. Dia kalau tidak salah mestinya yang ini ya, perpotongan yang di siku-sikunya. Jadi artinya kalau adik-adik cari perpotongan antara siku-siku dari ketiga sisinya. Jadi dicari tingginya, perpotongannya itu adalah pusat massanya. Nah, kalau bentuk-bentuk yang regular tuh kita tahu pusat massanya itu ada di mana. Kalau misalkan yang irregular gimana gitu ya. Jadi kita ingin tahu kalau misalkan kita punya lamina yang bentuknya irregular, kita ingin tahu pusat massanya dia ada di mana. Pertama, seperti logikanya tadi bahwa koordinat pusat massa itu adalah momen dibagi dengan massa. Gitu ya, momen dibagi dengan massa. Oleh karena itu kita akan cari dulu. Kalau misalkan saya ambil gitu ya, di situ kita punya satu partisi luas gitu ya, atau satu partisi bidang, satu partisi dari bidang kita
kita iris dia vertikal sehingga partisi kita adalah delta X. Jadi luas separtisi ini tentunya luasnya itu adalah lebarnya itu adalah delta X dan panjangnya itu adalah Fx dikurangi Gx. Itu kan luasnya. Tentunya kalau massa harus dikali dengan rapat massanya. Karena ini ngomongin luas, maka rapat massanya ini tentunya satuannya adalah apa dikali dengan gitu apa gitu ya, mungkin gram per satuan luas gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin satuan luasnya adalah sentimeter kuadrat, ya berarti deltanya itu adalah gram dibagi sentimeter kuadrat gitu ya. Jadi kita tidak pedulikan terlebih dahulu satuannya, intinya dia massa jenis per satuan luas gitu ya. Sehingga masanya itu adalah delta dikali luas separtisi ini. Luas separtisi ini yang sebelah kanan tuh yang warna biru saya blok, itu adalah luasnya delta X dikali Fx dikurangi Gx. Nah, tentunya secara kasat mata kita bisa secara intuisi gitu ya, kita bisa mengira-ngira nih pusat massa dari si partisi ini ada di mana. Tentunya karena dia konstan gitu ya, density-nya konstan rapat massanya konstan gitu ya, ya dia harusnya ada di tengah-tengah gitu ya. Kayak kalau misalkan kita punya persegi panjang ini kan jadi persegi panjang nih kita partisikan. Jadi dia ada di tengah-tengah panjangnya dan ada di tengah-tengah lebarnya. Tapi karena lebarnya sangat kecil, jadi kita asumsikan ya dia X saja gitu ya. Karena dia kan ini sangat kecil gitu lebarnya. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita ingin mencari tahu gitu ya momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y ini artinya dia adalah titik pusat massa untuk koordinat si X-nya. Kan koordinat X kalau adik-adik bayangkan saya punya koordinat 1,2, maka jarak titik 1,2 ke sumbu X itu artinya si Y-nya. Kalau 1,2 ke sumbu si Y itu artinya si X-nya. Kan begitu ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan bahwa jarak si partisi kita gitu ya, partisi yang di blok biru ke sumbu Y itu adalah jaraknya adalah si X. Kenapa? Karena seperti biasa kita meletakkan si partisi kita itu ada di X gitu ya. Ada di X. Oh, bisa dikecilin. Oke ya. Jadi begitu. Jadi makanya dia MY karena Y ini, ini harusnya MX ya yang kedua ya. MY yang atas itu MY itu adalah momen terhadap sumbu Y. Makanya jaraknya partisi kita ke sumbu Y adalah si X. Dikali dengan masanya adalah delta dikali Fx dikurangi Gx dikali delta X. Itu adalah momen terhadap sumbu Y. Kalau momen terhadap sumbu X, gitu ya, karena momen terhadap sumbu X, ini adalah Mx, itu berarti jarak, tentunya titik tengah ini, karena tadi kita secara intuisi, kalau kita punya persegi panjang, ya pusat massanya ada di tengah-tengah persegi panjang. Jadi kita harus cari tahu dulu, si jarak tengah-tengah titik tengah kita ke sumbu X itu berapa. Begitu ya, jaraknya tentunya kita butuh panjang dari sumbu X sampai kurva yang bawah itu kan panjangnya adalah atau jaraknya adalah Gx. Tinggal kita tambahkan gitu ya jarak dari kurva Gx ke titik tengah dari partisi kita. Berarti kita harus tahu dulu jarak Gx ke titik tengahnya, yaitu akan sama dengan jarak Gx ke Fx gitu ya, dibagi dengan 2. Nah, tentunya dia akan sama dengan Gx ditambah Fx dikurang Gx dibagi 2. Yang tak lain adalah Fx ditambah Gx dibagi 2. Gitu ya. Karena jarak titik pusat ini, pusat massa ke sumbu X itu adalah setengah Fx ditambah Gx, dan massanya adalah delta dikali Fx min Gx delta X,
maka kita dapatkan momen terhadap sumbu X itu adalah setengah delta dikali F kuadrat X dikurangi G kuadrat X. Delta X. Nah, Bu, mau nanya, Bu. Maaf. apa tuh? Itu harusnya delta MX ya, Pak? Betul. Masih, Bu. Tadi saya udah bilang ini delta MX ya. Benar. Oke ya. Begitu, nanti saya perbaiki. Ini MX juga ya. Jadi di sini MX, di situ MX, tapi di sini MY. Oke? Jadi karena tadi massa separtisi dan momen separtisi gitu ya, jadi kita tinggal integralkan saja. Jadi massa totalnya adalah delta dikali integral A sampai B fx dikurangi gx dx. Lalu momen terhadap sumbu Y adalah MY, tinggal kita integralkan yang tadi. Lalu momen terhadap sumbu X begitu. Pusat massanya gimana? Pusat massa koordinatnya adalah X bintang, Y bintang nih. Dengan X bintangnya adalah momen terhadap sumbu Y, karena X tadi, kalau adik-adik bayangkan, 1,2, 1 itu adalah jarak ke sumbu Y. Makanya di sini adalah MY dibagi M, lalu 2-nya itu adalah MX dibagi M ya. Jadi begitu, itu adalah koordinatnya, karena kita di R2, makanya kita pusat massanya adalah X, Y. Begitu saja sih. Ini contohnya gitu ya. Nah, ini contohnya, jadi kalau adik-adik punya masalah ya kita gambarkan dulu si lamina kita itu apa. Nih, tentukan pusat massa lamina yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Jadi kita gambarkan dulu laminanya, lalu baru kita cari pusat massanya ada di mana. Tentunya secara intuisi kita bisa bilang ya mungkin ada di D ini gitu ya, mungkin. Karena kan ya kanan makin besar ya. Jadi dia akan lebih dekat-dekat, si X-nya akan lebih dekat-dekat ke 4, dan mungkin Y-nya akan lebih dekat ke bawah ya, di bawah 1 mungkin. Karena kan kita bisa bayangkan yang semakin ke kanan, Y kita itu semakin, gimana ya ngomongnya ya. Jadi bentuknya begitulah. Intinya dia nggak mungkin di 1 karena bentuknya bukan persegi panjang, tapi secara intuisi dia pasti kurang dari 1 nih Y-nya. Mungkin intuisi itu akan adik-adik dapatkan kalau sudah mengerjakan banyak soal. Tentunya yang X-nya akan lebih besar dari 2. Tapi kita akan lihat ya apakah benar atau tidak intuisinya. Delta M tadi adalah delta dikali Fx, Y atas dikurangi Y bawah, dikali dengan delta X. Y atas kita adalah akar X, Y bawah kita adalah 0, karena sumbu X, Y sama dengan 0. Sehingga kita tinggal menjumlahkan gitu ya, M adalah X-nya paling kiri di mana? X-nya paling kiri adalah 0, X paling kanan adalah 4. Sehingga saya punya ini akan menjadi 16 dibagi 3 delta. Begitu juga yang MY, nanti akan saya dapatkan seperti tadi, jarak partisi ke sumbu Y adalah X, makanya ini adalah X dikali dengan massanya. Gitu ya. Sehingga saya dapatkan ini adalah 64 dibagi 5 delta. Bagaimana dengan MX? Artinya ini momen terhadap sumbu X, jaraknya tadi adalah setengah delta dikali akar X ditambah F. Akar X ditambah 0, gitu ya. Sehingga ini akan menjadi akar X kuadrat dikurangi 0 kuadrat, dikali setengah. Nah, ini adik-adik dapatkan ini akan sama dengan 4 delta. Sehingga pusat massa laminanya adalah X bintang. X bintang adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massanya. Berarti 64 dibagi 5 delta dibagi dengan 16 per 3 delta. Yang tak lain adalah 12 per 5. Kalau adik-adik bayangkan ini 2,4 gitu ya. Maksudnya di kanannya 2. Jadi intuisinya benar gitu. Kalau lihat bentuknya kan gitu tadi ya. Lalu Y-nya, Y bintangnya adalah pusat momen terhadap sumbu X dibagi dengan massanya. Berarti 4 delta dibagi dengan 16 per 3 delta. Atau sama dengan 3 per 4. Jadi intuisinya gitu ya. Cara membangun intuisinya kita lihat dulu. Jadi kira-kira ada di mana dulu. Oke, ini bahasan yang terakhir itu tentang teorema Pappus. Ini teorema ini dipakai kalau misalkan salah satunya adalah kalau sumbu putar kita itu tidak di sumbu X atau tidak horizontal atau vertikal. Jadi ini akan sangat membantu, khususnya kalau misalkan ini mungkin kalau di tata surya akan sangat membantu gitu ya. Kita pengen tahu volume lintasan yang dilintasi oleh bumi misalkan atau apalah gitu ya.
Jadi di tata surya gitu untuk orang-orang astronomi mungkin ini sangat berguna. Kalau untuk kalian apa ya? Nah, mungkin kalian bisa pikirkan bisa dipakai untuk apa ya? Jadi bunyi dari teorema Pappus adalah jika saya punya daerah R yang digambarkan lingkaran seperti gambar di kanan gitu ya, yang di blok biru, lalu si bidang R ini diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang tersebut yang tidak memotong R. Jadi ingat catatannya adalah sumbu putarnya tidak boleh memotong si daerahnya ya. Karena kalau adik-adik bayangkan kalau dia memotong ya nanti akan ada yang double gitu kalau diputar ya. Jadi ini harus sumbu putarnya harus tidak boleh memotong si daerah R. Maka volume benda putar yang terbentuk itu sama dengan luas daerah R kita kalikan dengan lingkaran yang ditempuh oleh pusat massa R. Ya, jadi misalkan gitu ya. Misalkan saya punya di sini pusat masanya adalah X gitu ya, X, Y, maka jarak ke titik pusat, katakan di sini pusatnya adalah sumbu Y, maka titik pusatnya itu adalah X. Sehingga nanti volumenya tinggal 2πx dikali luasnya, luas dari R. Gitu ya. Jadi itu supaya lebih kebayang, bentar dulu ya. Ini adalah buktinya gitu ya. Buktinya sih bukan bukti ya jadinya. Ini kenapa sih teorema Pappus berlaku gitu ya? Saya bayangkan ini dengan menggunakan volume metode kulit tabung yang telah kita kenal sebelumnya gitu ya untuk menghitung volume benda putar dari area setengah lingkaran ini diputar terhadap sumbu Y. Jadi dengan menggunakan metode kulit tabung kita dapatkan bahwa volumenya adalah 2π gitu ya. 2π, R-nya itu adalah X dan tingginya adalah HX. X-nya bolehnya dari mana? Ya A sampai B. Sehingga volumenya adalah 2π integral dari A sampai B X HX dx. Nah, bentuk tersebut nih ekuivalen nih dengan V sama dengan 2π X bintang dikali dengan integral A sampai B HX dx. Dengan X bintangnya itu adalah integral A sampai BX HX dx dibagi dengan integral AB HX dx. Jadi ini kan HX-nya hilang nih. Jadi tinggal yang atasnya aja kan. Dan yang X bintang yang kita tahu ini yaitu adalah pusat massa dari si bidang ini. X bintang ini. X bintang ini kan koordinat si X-nya gitu ya. Koordinat X ini adalah pusat massanya. Y-nya ya adalah Y-nya ya di tengahnya gitu. Tapi kan jarak ke sumbu Y ya tentunya hanya yang kita butuhkan hanya X bintang saja. Gitu ya. Ini adalah pusat massanya. Jadi teorema Pappus ternyata bisa dipakai nih kalau misalkan kita sudah punya pusat massa dari suatu bidang. Tinggal 2π dikali pusat massanya di mana? Gitu ya. Jarak antara pusat massa ke sumbu putar dikali dengan luasnya. Jadi luas dari bidangnya. Gitu ya. Ini kan luas dari bidang. Nah, supaya lebih kelihatan gitu ya, di mana teorema Pappus ini dipakai, adik-adik bisa cari ini dengan menggunakan dengan menggunakan metode cincin atau kulit tabung gitu ya. Tapi bisa juga dengan menggunakan teorema Pappus. Jadi misalkan ini daerah yang tadi dan kita sudah hitung pusat massanya itu ada di 12/5,3/4. Kalau si yang daerah tadi kita putar terhadap garis Y sama dengan 1 gitu ya, tidak, garis Y sama dengan 3 ini, garis Y sama dengan 3, maka dengan menggunakan teorema Pappus kita tinggal mencari gitu ya, keliling gitu ya, keliling lintasan yang dikeliling lintasan atau panjang lintasan yang dilalui oleh si pusat massa. Panjang lintasan yang dilalui oleh pusat massa tentunya ya tinggal 2πr saja. Dengan R-nya adalah jarak gitu ya, jarak pusat massa kita ke Y sama ke garis ke sumbu putar kita. Sumbu putar kita adalah Y sama dengan 3 sehingga R-nya adalah ya 3 gitu ya, dikurangi dengan 3/4. Karena kan jarak dari ini kan titiknya 3/4. Jadi jarak 3/4 ke jarak Y sama dengan 3/4 ke Y sama dengan 3 ya tentunya adalah 3 dikurangi 3/4.
Itu adalah lintasan yang ditempuh oleh pusat massa. Dikali dengan luasnya. Luas daerah D ya tinggal integral 0 sampai 4 akar X dx. Gitu ya. Delta lain adalah itu. Sama dengan 24. Nah, lebih mudah mana dengan menggunakan cincin? Hanya teman-teman yang bisa ini ya. Bisa menilai. Karena kalau udah tahu pusat massanya enak dipakai papus. Kalau enggak ya kita harus nyari dulu pusat massanya. Itu kan pekerjaan sendiri gitu ya, mencari pusat massa. Jadi kalau sudah tahu pusat massanya enak. Kalau enggak agak susah ya. Jadi agak lebih ribet gitu karena kita harus mencari pusat massanya terlebih dahulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya di subbab ini, di subbab momen pusat massa dan teorema Pappus. Kalau ada pertanyaan boleh ya silahkan tanyakan ya. Ada nggak? Saya kecepatan. Wait a minute ya. By the way. Oke ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Cukup jelas. Kalau cukup jelas kita akan kerjakan beberapa soal tentang tadi ya. Oh, mumpung saya ingat. Saya katanya 15 menit, kenapa ini jadi panjang banget? Oke, jadi saya mau mengumumkan beberapa hal. Kuis KBF kita yang kedua akan kita lakukan pada hari Jumat. Kenapa jadi hari Jumat? Karena dapat informasi bahwa kimia dan fisika juga melakukan KBF di hari Sabtu katanya. Emang benar? Benar nggak? Sabtu minggu ini, Bu. Oh, betul, Jumat minggu ini kan kemarin kan pollingnya minggu lalu ya untuk pekan depan. Enggak, maksudnya yang kimia sama fisikanya enggak minggu ini, Bu. Oh gitu? Kimianya tanggal 20, Bu. Sebentar. Kalau Berarti fisika belum ada kabar sih, Bu. Kalau fisika minggu depan juga deh kayaknya. oh gitu? Lah, katanya kelas lain di Cirebon ada KBF minggu ini. Kalian beda ya sama kelas lain ya? Atau cuma kalkulus yang KBF-nya itu bareng sama yang lain? Biasanya kalau KBF fisika kimia biasanya bareng se-ITB sih, Bu. Biasanya matematika doang yang beda, Bu. Yang kelas Cirebon sama kelas itu. Ya, soalnya sama Ganesha juga sama biasanya kemarin. Yang pas fisika sama kimia. Terus kalau fisika udah ada jadwalnya sih, Bu. Kimia tanggal 20 katanya pokoknya. Kenapa ya? Oh, saya tahu. Berarti yang maksud Vivina adalah FTTM Cirebon dengan FTTM Ganesha bersama gitu ya? Iya, Bu. Kalau yang KBF selain matematika biasanya bareng. Oh, iya. Jadi bedanya matematika dengan yang lain adalah FTTM Cirebon dan FTTM Ganesha dipisahkan. Jadi kita KBF-nya bersama dengan FITB, FSAPPK, dan satu lagi siapa? FTI Cirebon. Kenapa begitu? Gak tahu deh kenapa ya. Saya juga gak tahu. Jadi Cirebon sendiri gitu kalau matematika. Entahlah koordinatornya yang begitu. Jadi kita bersama nih dengan FITB, dengan SAPPK, dengan FTI. Nah ternyata dapat kabar gitu FITB ada kuis KBF bersama kimia dan fisika hari Minggu. Jadi hari Sabtu. Jadi mau nggak mungkin kita harus hari Jumat deh. Gitu ya. Jadi jangan bersedih hati yang kemarin pollingnya memilih hari Sabtu karena ya saya sudah sampaikan ke grup saya bisa apa gitu ya karena yang lain ada yang begitu deh. Jadi kita akan KBF 2 di hari Jumat pukul 7:30. Jadi buat yang Wita dan WIT maaf ya. Mungkin kalian harus sedikit bersabar karena ini ujian. Gitu deh. Oke ya. Apa lagi? Kalian tidak ada pertanyaan? Oh, yakin? Kalau tidak pertanyaan, saya aja yang nanya. Tadi nanti saya itu deh
wait a minute. Oke. Oke ya, jadi saya akan tadi karena kita sudah berbicara tentang momen ya, kita kerjakan tentang momen dulu ya. Karena ini kameranya mau saya balik, saya stop video aja. Bu, mau nanya, Bu. Itu Untuk KBF 2 tadi jam setengah 8 malam. malam ya? Iya. Oke, makasih Bu. Makanya tadi saya bilang yang WITA sampai WIT sama itu perlu bersabar ya sama WITA karena mungkin di sana apalagi WIT emang ada yang WIT ya, saya lupa ya kelas kalian. Kalau WIT berarti jam setengah 10, aduh kasihan sekali. Kalau WITA kan masih jam setengah 9. Semangat ya. Terus materinya sampai mana? Materinya sampai nggak sampai momen, jadi tenang aja, momen dan kerja belum, belum. Sampai volume benda pejal ya. Jadi volume benda putar sampai kulit tabung. Oke? Begitu saja. Jadi dari mana? Dari setelah UTS. Setelah UTS berarti apa tuh? Apa tuh? Anti turunan ya. Anti turunan dan persamaan diferensial sederhana. Ya, saja itu. Oke deh. Untuk soalnya komposisinya bagaimana nanti akan saya post gitu di WA. Jadi adik-adik bisa siap-siap. Tidak ada esai, adanya adalah isian singkat terstruktur. Jadi kalau bisa ini ya, kalau bisa apa? Bisa buat latihan untuk ujian. Apalagi jangan lupa koma jadi titik gitu ya. Jadi untuk kuis harian kita nanti saya ubah semuanya format koma menjadi titik supaya terbiasa. Jadi biasanya yang pakai koma di ujian tidak langsung dienolkan sih, tapi ada kortingan gitu ya, ada diskon nilainya. Jadi diskon deh nilainya. Oke lah. Apa ini ya? Oke, kita kerjakan untuk yang latihan dulu gitu ya. Oh, tadi kita sudah mengerjakan untuk yang nomor 16 gitu ya. Jadi ini tidak perlu. Mungkin saya akan contohkan satu lagi. Saya sudah share screen kan ya. Untuk masing-masing untuk nomor 17 yang A. Tadi dari awal gitu ya. Satu saja, nanti yang lainnya apa? Oke ya. Jadi satu saja. Nah, nanti istirahat, habis itu kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Jadi 17A kita diminta untuk mencari pusat massa gitu ya. Pusat massa ini X bar. Nah, kalau di sini X bar, Y bar gitu ya. Jadi X bar, Y bar ini kalau di saya sama dengan X bintang, Y bintang. Ini artinya pusat massanya, lalu massa totalnya berapa, momen total terhadap sumbu X berapa, momen total terhadap sumbu Y berapa. Nah, mari kita cari. Untuk yang A tentunya kita harus menggambar terlebih dahulu di daerahnya. Tentunya adik-adik bisa menggunakan Desmos bantuan gitu ya. Y sama dengan 3 min X, lalu Y sama dengan setengah X ditambah 3, lalu sumbu X gitu ya. Jadi mari kita panggil bantuan saja supaya gambarnya cantik, karena kalau saya yang gambar biasanya nggak jadi cantik gitu ya. Oke, jadi kita panggil dia. Seperti biasa kita harus mengetahui dulu sila bentuk lamina kita seperti apa ya. Y sama dengan 3 minus X, lalu Y sama dengan gitu ya, Y sama dengan setengah X gitu ya, lalu ditambah 3, tentunya ini Y sama dengan 0 ya, atau seperti ini. Kenapa saya gambarkan supaya ya beda aja sama sumbunya. Oke. Kalau dari bentuk ini kira-kira adik-adik bisa tahu nggak pusat massanya kira-kira ada di mana sih? Punya intuisinya kemana sih gitu? Ada tebakan awalnya bakalan kemana? Ada yang punya tebakan?
Mungkin kita bisa nebak ya. Kalau tebakan saya, nih, karena dia bawah ini ya. Kalau kita ini tengah-tengah dari dia kan paling rendah y-nya 0, paling tinggi y-nya adalah 3 nih. Tengah-tengahnya dia ya 1,5. Tapi kita lihat bahwa bentuknya dia segitiga. Jadi y-nya pasti kurang dari 1,5. Y-nya pasti kurang dari 1,5. Bagaimana dengan X-nya gitu ya? X-nya ini dari min 6 sampai 3 gitu ya, tengah-tengahnya tentunya dia adalah min 6 sampai 3 itu tengah-tengahnya berapa? Adalah di sini ya. Berapa tuh? Sini kali ya. Oh benar. Sini. Nah, tapi dia lebih beratan yang kanan nih. Jadi mungkin gitu ya. Tebakan saya mungkin ada di sini. Tapi bisa jadi tebakan sebentar. Iya, bisa jadi tebakan saya salah ya. Jadi tapi cara intuisinya seperti tadi. Dia lebih berat dari tengah, dia lebih berat ke kanan atau lebih berat ke kiri, gitu ya. Kalau kita lihat luasnya sih, kalau menurut saya ini akan lebih berat di sini. Ini masanya lebih kecil daripada yang di kanan, gitu ya, daripada yang di kanan. Makanya dia akan geser ke kanan. Yang atas juga begitu, karena yang atas lebih kecil masanya, maka dia akan geser ke bawah. Jadi intuisi kita ada di sini, gitu ya. Tapi kita akan mencari yang lebih tepatnya ada di mana, gitu ya. Garis biru tadi adalah y sama dengan 3 min x, garis merah itu y sama dengan setengah x plus 3 ya. Jadi kalau saya punya massa, gimana? Tentunya ini lebih enak pakai partisinya ya. Ini lebih enak pakai partisi apa nih? Delta X atau delta Y? Kan sama aja ya, kan dia. Saya belum ngajari pakai delta ini ya. Ya wes lah, kita bagi 2 saja ya. Jadi ini karena partisi di sini dengan partisi yang di sini beda gitu ya, si tingginya. Jadi kita harus bagi menjadi 2 ya. Menjadi 2. Oke. Jadi menjadi 2 daerah, jadi M-nya itu ada 2, yaitu M1 ditambah dengan M2 ya. M1-nya tentunya dia akan sama dengan integral, nanti adik-adik cari ya, maksudnya ini harus dicari dulu delta M-nya. Separtisi ini bebannya atau masanya berapa? Delta dikali dengan luasnya. Luasnya adalah delta X, tingginya adalah Y atas dikurang Y bawah. Y atasnya adalah 3 dikurangi dengan X, gitu ya. Dengan X-nya nanti, berarti ini M1 itu adalah integral, X-nya berarti untuk yang luas 1 itu X-nya dari min 6 sampai 0. Jadi min 6 sampai 0, delta dikali dengan 3 min X dx. Gitu ya. Ditambah dengan, gitu ya, ditambah dengan untuk yang kedua, tentunya delta M2 itu dapat yang separtisi ini, masanya adalah delta dikali luasnya tentunya dia sama dengan delta X dikali tingginya adalah setengah X ditambah 3. Ya. Jadi ini adik-adik bisa cari, ini akan sama dengan delta dikali dengan setengah X ditambah 3 dikali dx. Oke, X-nya untuk yang bagian 2 nih, luasan atau lamina bagian 2, itu X-nya gerak dari 0 sampai 3. Ya, ini 3 ya. Oke, tentunya ini hanya masalah integral saja. Kita bisa cari gitu ya, ini delta, lalu ini kalau diintegralkan menjadi 3x, ini kalau diintegralkan menjadi x kuadrat dibagi 2. Kita evaluasi di 6 sampai 0, lalu ini deltanya juga boleh keluar. Ini kita integralkan, ini akan menjadi x kuadrat dibagi 4 ditambah dengan 3x, kita evaluasi di x dari 0 sampai 3. Jadi kita punya ini adalah delta, kalau kita masukkan 0 ya 0 gitu ya. Kalau kita masukkan min 6, karena 0 dikurangi min 6 berarti adalah min 18 dikurangi dengan 36 dibagi 2 gitu, ini 18 gitu ya. Ditambah dengan delta, lalu ini dikali dengan 9/4 ditambah dengan 3. Nah, ini akan sama dengan delta dikali 36 ditambah dengan delta dikali dengan berapakah ini? Gitu. 5 iya ya 5/4 gitu ya. Ya enggak sih?
Ini kan 3, ini 2/4, jadi saya punya 5/4, ini hasilnya adalah 41/4 delta. Atau kalau misalkan mau lebih cantik gitu, ini adalah 165 dibagi dengan 4 delta. Begitu ya, itu adalah massa kita. Selanjutnya tentunya kita harus mencari momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y gitu ya. Karena X bar gitu ya, X bar adalah momen terhadap sumbu Y, dia setara dengan pusat massa gitu ya, pusat massa yang terhadap sumbu Y, makanya kita cari dulu si MY-nya. Delta MY tentunya kita harus bagi 2 juga karena partisi kita itu delta X. Jadi NAR MY akan sama dengan MY1 ditambah dengan MY2 ya, MY2. Nah, MY1-nya gimana? MY1 ya seperti tadi gitu ya. Ini kita ada di X gitu ya. Si partisi kita ada di X sehingga dia momen apa ini namanya? Momen terhadap sumbu Y-nya itu adalah delta dikali jarak terhadap sumbu Y dikali dengan luasnya dia. Luasnya dia adalah 3X dikali dengan delta X. Untuk MY2 ya tentunya adalah delta dikali jaraknya juga tetap X ya kan. Ini partisi kita letaknya ada di X. X dikali dengan luasnya dia adalah setengah X ditambah dengan 3 delta X gitu ya. Tentunya di sini tinggal adik-adik cari ini integral dari min 6 sampai 0 X gitu 3X dikurangi X kuadrat dx lalu ditambah dengan delta dikali dengan 0 sampai 3 setengah X kuadrat ditambah dengan 3X dx. Oke, nih cari ada yang bisa nyari. Biasanya ini bisa pakai ini ya, supaya kita tidak mencari lebih lama. Mari kita coba itu menggunakan apa aplikasi yang itu ya, yang apa Bu? Yang itulah. Mau nggak dia? Oke, mau ya. Jadi saya pakai simbol lab yang bisa di scan itu loh. Delta dikali minus 126, ini ditambah dengan delta dikali dengan, mari kita scan lagi. Jadi jangan ikuti saya ya, tapi kalian bisa hitung sendiri. Ini sama dengan apa? Oke, ini sama dengan 18. Jadi kita punya minus 126 ditambah 18, ini akan sama dengan 108. 108 ya? Benar nggak? Ya, 108 minus 108 delta. Itu adalah si MY kita. Nah, MX gimana? Berarti dia adalah momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X gitu ya. Kita bagi juga menjadi 2 karena partisi kita berbeda gitu ya. Ini adalah jaraknya tadi fx kuadrat gitu ya. Fx kuadrat kita berarti apa nih? Fx kuadrat kita kalau yang di satu adalah 3 min x dikuadratkan. Gx kita kan 0. Jadi tinggal ini saja. Lalu yang kedua berarti delta dikali dengan setengah X ditambah 3 dikuadratkan delta X. Gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan MX-nya tinggal integral gitu ya. Ini deltanya, ada deltanya. Ini 6 sampai 0. Setengah delta, oh ya setengah delta. Dikali dengan 3 min X dikuadratkan dx. Gitu ya. Saya punya ini supaya tidak kebaca setengah delta ya, ditambah dengan setengah delta dikali dengan integral dari 0 sampai 3. Ini masalahnya hanya mengintegralkan saja ya, yang adik-adik bisa cari. Oke. Jadi kita akan cari berapa sih integral ini dan itu gitu ya. Ini integralnya adalah setengah delta dikali 234 ditambah dengan setengah delta dikali dengan berapa? Dia udah menemukan?
Oke. Dia adalah 171 dibagi dengan 4. Oke. Jadi adik-adik bisa cari sendiri ya. Ini sama dengan apa? Tentunya ini akan sama dengan gitu ya. Delta dikali dengan 234 ditambah 171. Saya pengennya berarti kita harus kalikan dia dengan 4 dong. 234 dikali 4 berapa? Ada yang bisa? 16, 12, 13, 9. 936 dibagi dengan 171 ya. Begitu dibagi dengan 8. Jadi saya punya ini akan sama dengan 936 171 berarti adalah 7010 gitu ya, dibagi dengan 8 delta. Nah, selanjutnya ya tinggal dicari saja gitu. Berarti X bar kita atau X bintang gitu ya, X bintang atau X bar gitu ya. Koordinat pusat massa, ini pusat massanya itu adalah ini MY dibagi dengan MY kita adalah minus 108 delta dibagi dengan 165 dibagi dengan 4 delta. Deltanya kan bisa hilang gitu ya. Oke, adik-adik bisa, apakah bisa mencarikan saya? Berapa sih minus 108 dikali 4 dibagi 100 itu? Berapa ya? Ini butuh kalkulator gitu. Kalau enggak kan lama. 108 kita kali dengan 4, lalu kita bagi dengan 165 ya. Ini adalah minus 2,63 gitu ya, minus 2,63. Oke. Lalu si Y bintang kita atau Y bar adalah MX dibagi dengan M. MX kita adalah 1007 dibagi 8 delta dibagi dengan 165 dibagi dengan 4 delta. Gitu ya. Ini adalah 2, sehingga kalau kita bagi 1007 kita bagi dengan 165 dikali 2 berapakah itu? 330 ya. Dia adalah 3,65. Oke, ada yang salah kah? Loh, salah nih berarti. Pasti ada yang salah ya. Kenapa saya bisa bilang salah? Karena tidak mungkin pusat massa Y-nya itu ada di atas 3 gitu ya. Aduh, salahnya di mana? Pasti di integralnya. Adik-adik cari sendiri ya integralnya. Aduh, salahnya di mana lagi? Ada yang tahu salahnya di mana? Ini mungkin salah ngintegralin yang ini kali. Sebentar ya. Di penjumlahan yang itu mungkin Bu. Yang ini ya? Bukan yang di bawah tadi. Yang Yang atas benar setengah tidak? delta tadi. Setengah delta. Enggak, yang X juga saya rasa salah. Yang X-nya. Ini hanya saya paling ini kalau disuruh memeriksa. Benar. Oh. Saya ada yang salah tahu. Ini bukan 41/4 gitu ya. Benar kan? Benar ah. 21 kan? Benar. Ada yang salah ini. Saya yakin ada yang salah. Karena nggak tahu. Karena ada yang salah pasti. Ini minus 18, minus 36, betul. Ini 9/4 ditambah. Oh, kan. Nih, salah ya. Ini bukan 3, tapi ini adalah 9 nih. 9, ya. Jadi ini mestinya berapa? Ini mestinya 11/4 gitu. Ini akan menjadi 47 ya. Jadi kalau kalian ada soal esai terus Bu kok jawaban saya ini, saya biasanya suka salah ngitung. Oke,
47 kali 4. Jadi mendingan pakai itu dong. Iya, meren ya. Kumaha sih? 189 per 4. Oke, jadi betul nggak? Kalau 189 dibagi 4. Mari kita hitung lagi ya. Berapa tadi? 189. Oke. Jadi saya punya di sini 108 dikali 4 gitu ya, lalu dibagi dengan 189. Oh, enggak. Saya rasa masih ada yang salah, enggak ya? Coba deh kalian hitung sendiri ya. Ini hanya masalah itu saja sih. Dibagi dengan enggak. Saya rasa masih ada yang salah di sini. Gak tahu perhitungan di mana. Oke. Oke deh. Oke lah. Oke deh. Oke, jadi tapi langkahnya seperti ini ya. Jadi ini masalah integral saja, adik-adik bisa pakai aplikasi dan akan mendapatkan nilainya berapa ya. Jadi mungkin saya salah hitung atau bagaimana. Jadi saya rasa saya salah hitung. Oke, kita istirahat dulu 5 menit, lalu kita akan lanjutkan ke bab pengenalan fungsi logaritma natural ya. Silahkan istirahat. Bu, mau nanya dong, Bu. Apa tuh? Untuk KBF besok materinya sampai yang mana ya, Bu? Sampai volume benda putar. Metode kulit tabu. Oke, makasih, Bu. Oke ya. Kamu nggak nanya dari mana? Oh, iya, dari mana ya, Bu? Dari ini ya, setelah UTS. Oke? Oke, makasih, Bu. Oke. Ibu, berarti besok soalnya nggak bisa balik lagi ya, Bu? Maksudnya tuh pas Oh, ngerjain enggak. Jadi soal KBF itu dikondisikan semirip mungkin dengan soal ujian. Jadi makanya kita settingannya sesuai dengan settingan ujian gitu. Jadi titik ya harus titik, boleh menggunakan pecahan gitu ya, sama apalagi apa ya, tidak boleh balik gitu ya, pembulatannya harus begitu ya, intinya harus baca aturannya ya. Dan tidak boleh, yang paling penting sih tidak boleh balik. Kenapa? Kalau balik nanti kalian bisa dapat soal yang berbeda karena ini acak. Jadi misalkan boleh balik gitu ya, kalian sudah menghitung gitu, oh tadi idenya udah dapat gitu, tiba-tiba balik lagi ke nomor sebelumnya dan itu akan berbeda soalnya, makanya tidak boleh balik. Oke, begitu saja. Kita masih ketemu ya. Oke, jadi silahkan istirahat. Tensinya bareng dengan kuis ya. Oke ya. Looks like you're having a hard time reading on the web. Wait, are you seriously trying to highlight on the screen?
Kayaknya saya tidak sempat untuk membahas beberapa latihan soal tentang usaha, jadi kita bahas besok saja ya tentang usaha dan satunya teorema Pappus. Ingat saja teorema Pappus itu apa? Teorema Pappus adalah menghitung volume benda putar dengan cara gitu ya, mengalihkan keliling atau panjang lintasan dilalui oleh pusat massa, yaitu 2pi dikali dengan jarak pusat massa ke subuh putar dikali dengan luas dari si bendanya. Begitu ya, jadi ingat saja itu. Jadi kita akan latihan besok. Sekarang kita akan menyicil gitu ya materi bab 6, yaitu tentang perkenalan tentang fungsi transenden. Oke, kita akan saksikan terlebih dahulu video ajar dari Pak Bara tentang pengenalan ini ya, fungsi transenden atau logaritma natural. Oke. Ya, semoga tidak blur seperti kemarin karena sudah menggunakan ini ya, sudah sembuh gitu wifi-nya. Halo, masih bersama saya Aleam Bara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma natural. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi apa definisi dari fungsi logaritma natural? Definisinya adalah kita akan mendefinisikan melalui fungsi akumulasi. Ingat, dia adalah fungsi akumulasi dari 1 per T mulai dari 1 sampai dengan X. Dan ini berlaku untuk setiap X yang positif. Secara visual kurang lebih sebagai berikut. Jadi ini kita punya fungsi Y sama dengan 1 per T. Oke. Kemudian kita akumulasikan si fungsi ini mulai dari 1 sampai X. Hasilnya berupa suatu daerah R, daerah yang diarsir ini. Jadi kalau X-nya berada di sebelah kanannya 1, maka si tafsiran dari ln X ini adalah sama dengan luas dari daerah yang diarsir yang berwarna kuning. Itu kalau X-nya berada di sebelah kanan angka 1. Bagaimana kalau X-nya berada di sebelah kiri? Kalau X-nya berada di sebelah kiri angka 1, dia masih tetap ada kaitannya dengan luas daerah yang diarsir. Ingat bahwa kalau kita punya integral dari 1 sampai X, kemudian kita ingin tukar urutannya menjadi dari X sampai 1, maka kita harus simpan tanda minus di depannya. Dengan demikian, maka si nilai ln X itu akan menjadi minus luas daerah R. Ya, dengan R-nya adalah daerah yang berwarna kuning tersebut. Oke, jadi itu definisi dari fungsi logaritma natural X. Biasanya disebut sebagai ln X. Ya, kita katakan sebagai ln X. Oke, nah untuk bisa memahami fungsi ln X ini, kita akan lihat beberapa hal mengenai dia. Pertama, kita akan cek sifat-sifat turunannya. Ya. Oke, bagaimana kalau kita turunkan fungsi ln X ini? Ingat, menurut teorema dasar kalkulus yang pertama, kita bisa menghitung turunan dari
suatu fungsi akumulasi. Ingat, menurut teorema dasar kalkulus, kalau kita punya fungsi yang diberikan oleh integral dari A sampai X, ft dt, maka integralnya adalah fx. Dalam hal ini, khususnya ketika ft-nya sama dengan seper t, maka turunannya adalah seper x. Jadi turunan dari fungsi ln x ini adalah 1 per x. Ya. Oke, kita lihat contoh penggunaan dari hal ini. Misalkan kita ingin menurunkan fungsi ln dari x kuadrat min x tambah 2. Nah, karena si fungsi ln ini hanya terdefinisi ketika inputnya positif, tentunya di sini meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, si fungsi ini baru ada artinya ketika input yang di dalamnya ini, yakni x kuadrat min x tambah 2-nya bernilai positif. Nah, sekarang kita ingin menentukan turunan dari fungsi ini, ya. Nah, kita bisa gunakan aturan rantai, ya. Jadi ingat, kalau kita gunakan aturan rantai, kita turunkan dulu bagian yang luar. Menurut apa yang kita peroleh di atas, turunan dari fungsi ln x adalah 1 per x. Sehingga kalau diturunkan, hasilnya adalah 1 per apa yang ada di dalam ini dikalikan dengan turunan yang ada di dalam, fungsi yang ada di dalam. Nah, karena turunan yang di dalam ini adalah 2x min 1, kita tinggal kalikan aja si 1 per x kuadrat min x tambah 2 ini dengan 2x min 1. Sehingga kita dapatkan 2x min 1 per x kuadrat min x tambah 2. Itu contoh bagaimana kita menurunkan fungsi yang ada ln-nya. Nah. Oke, berikutnya kita akan melihat apa sih antiturunan yang paling umum dari fungsi seper x. Ya, tadi kita melihat ya bahwa turunan ln x itu 1 per x kalau x-nya positif. Atau dengan kata lain, si ln x itu adalah antiturunan dari seper x kalau x-nya positif. Ya. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan fungsi ln dari nilai mutlak x. Ya. Ingat bahwa ln ini hanya menerima input yang positif. Jadi asalkan x-nya tidak 0, ln dari nilai mutlak x ini selalu ada nilainya. Nah, sekarang kita gunakan definisi nilai mutlak. Kalau x-nya positif, nilai mutlak x kan sama dengan x. Jadi kalau x-nya positif, si nilai mutlak x ini berubah jadi x saja. Sedangkan kalau x-nya negatif, si nilai mutlak x-nya berubah menjadi minus x. Jadi si fungsi ln nilai mutlak x bisa kita tinjau sebagai dua cabang ini. Nah, sekarang kalau kita turunkan, maka apa yang kita peroleh? Yang atas ini turunannya adalah per x. Yang bawah kalau kita turunkan 1 per min x. Lagi-lagi dengan menggunakan aturan rantai. 1 per min x dikalikan dengan turunan min x. Dikalikan dengan min 1. Dan kalau kita sederhanakan, yang bawah ini juga hasilnya adalah 1 per x. Dengan demikian, apa yang bisa kita katakan? Dengan demikian, turunan dari ln x itu selalu seper x. Asalkan x-nya enggak 0. Asalkan x-nya positif atau x-nya negatif, turunan dari ln nilai mutlak itu adalah 1 per x. Atau kalau kita baca sebagai informasi mengenai antiturunan, maka kita dapatkan apa? Karena ini diturunkan hasilnya seper x, berarti si seper x ini atau si ln nilai mutlak x ini merupakan antiturunan dari seper x. Atau kita tuliskan integral seper x dx adalah ln nilai mutlak x ditambah c. Asalkan x-nya enggak 0. Oke, kita lihat contoh penggunaan ini. Kita menggunakan hasil yang barusan kita kita tinjau, yang ini ya. Kita ingin menghitung integral dari x kuadrat min x per x ditambah 1 dx. Nah, ini perlu sedikit manipulasi. Pada intinya kita ingin membagi si polinom yang atas dengan polinom yang bawah. Kita bisa menggunakan pembagian suku banyak ya, nanti ada sisanya. Nah, kalau Anda lakukan hal tersebut, ini si x kuadrat min x di pembilang ini bisa kita tuliskan sebagai x min 2 dikali x tambah 1 ditambah 2 ya. Nanti Anda cek ya. Kemudian Anda mengira-ngira gimana caranya supaya bisa dapat hal yang seperti ini ya. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Karena agar kita bisa mencoret si x plus 1-nya pada suku yang pertama. Sehingga
Yang ini bisa kita tulis ulang sebagai X min 2 ditambah 2 per X ditambah 1. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung integralnya, dia sama saja dengan integral dari ekspresi yang ini ditambah integral yang ini. Integral dari X adalah setengah X kuadrat, integral dari 2X. Integral yang ini apa? Integral dari 1 per X tadi apa? Ln X, ln nilai mutlak X. Ya. Maka integral dari 1 per X tambah 1 adalah ln dari nilai mutlak X tambah 1. Mengikuti yang ini ya. Jadi kalau X-nya diganti dengan tambah 1, ini masih benar juga. Bagaimana mengetahuinya dengan cepat? Ya, kita kalau menurunkan ln dari nilai mutlak X tambah 1, hasilnya adalah persis 1 per X tambah 1. Jadi ini integral yang ditanyakan sama dengan integral dari ini, yakni 2 suku pertama, ditambah integral yang ini. Yang ini adalah 2 dikali dengan ln nilai mutlak X tambah 1 ditambah konstanta. Ya. Nah, berikutnya kita ingin melihat sifat dari grafik logaritma natural ini, sifat dari grafik ln. Untuk bisa mengetahuinya, kita akan meninjau beberapa sifat dari fungsi ln X tadi. Yang pertama adalah ln X ini terdefinisi untuk X yang lebih besar dari 0. Ini ya berawal dari betul-betul pendefinisian ln X sebagai fungsi akumulasi tadi ya. Kita hanya mengakumulasikan untuk X yang positif saja. Kemudian, kalau kita substitusikan X sama dengan 1, maka menurut definisi dia menjadi integral dari 1 sampai 1. Nah, kalau ini kita tafsirkan sebagai luas, nggak ada luasnya. Berarti nilainya adalah sama dengan 0. Berarti nilai dari ln 1 itu adalah 0. Nah, secara grafik, ini artinya apa? Artinya si kurva dari Y sama dengan ln X itu akan memotong sumbu X di X sama dengan 1. Karena nilai ln X di X sama dengan 1, dia bernilai 0. Oke, kalau kita turunkan tadi hasilnya adalah 1 per X. Dan karena X-nya positif, berarti nilai 1 per X juga selalu positif. Berarti ini apa kalau kita lihat? Berarti kita tahu bahwa turunan dari fungsi ln X itu selalu positif di semua titik asalnya. Dan itu ada kaitannya, ada efek terhadap grafiknya. Kalau kita punya fungsi yang turunannya selalu positif, maka apa yang bisa kita katakan? Maka fungsinya gimana? Monoton naik ya. Jadi si fungsinya akan monoton naik pada daerah asalnya. Kalau kita turunkan sekali lagi, jadi setelah kita mendapatkan 1 per X, kita turunkan sekali lagi, kita dapatkan minus 1 per X kuadrat. Nah, karena X-nya positif, sebetulnya bukan karena X-nya positif, ini selalu bernilai negatif, karena X-nya enggak 0. Nah, apa yang bisa kita katakan kalau kita punya suatu fungsi yang turunan keduanya negatif? Kita bisa berbicara tentang apanya? Tentang kecekungan dari grafiknya. Dia akan cekung ke bawah. Ya. Jadi grafiknya cekung ke bawah. Nah, berarti kalau ini semua kita gunakan, maka kurang lebih grafik ln X itu dia akan lewat 1,0, kemudian dia naik terus, dan grafiknya cekung ke bawah. Jadi ini perlu Anda ingat karena seringkali kita atau Anda perlu berargumen dengan menggunakan sisi visual dari fungsi ln X ya. Khususnya misalkan di sini ketika X-nya semakin dekat ke 0, maka si nilai ln-nya semakin lama semakin menuju minus tak hingga. Ya. Oke, berikutnya kita akan membahas sifat dari fungsi ln X. Ada 4 sifat penting. Oke, kita akan coba buktikan yang kedua dan mungkin yang keempat. Yang ketiga ini serupa dengan yang kedua. Ya. Pertama, kita tinjau fungsi ln AX dan ln X untuk X-nya yang positif. Ya. Nah, Anda sambil latihan, bisa di-pause dulu, Anda coba turunkan fungsi ln AX. Hasilnya apa? Ya, silakan Anda pause ya. Oke. Udah di-pause? Oke.
Nah, Anda pasti akan mendapat bahwa turunan dari ln AX ini ternyata seper X juga. Dan tadi si seper X ini sama dengan turunan dari ln X. Nah, ingat kalau kita punya dua fungsi yang keduanya merupakan antiturunan dari fungsi yang sama, maka mereka ada kaitannya. Mereka hanya dibedakan oleh suatu konstanta atau selisih mereka merupakan konstanta. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ln AX dikurangi ln X sama dengan konstanta. Atau kita tuliskan ln AX sama dengan ln X ditambah C. Ya. Dan ini berlaku untuk setiap X yang positif. Untuk setiap X yang berada di daerah definisi fungsi ln X. Nah, karena berlaku untuk setiap X, berarti berlaku juga untuk X yang tertentu. Ya. Khususnya untuk X sama dengan 1, maka kita punya pernyataan apa? Masukkan ke sini, jadinya ln A sama dengan ln 1 ditambah C. Akan tapi tadi ln 1 itu adalah ini. Ln 1-nya sama dengan 0. Sehingga ruas kanannya ketika kita substitusikan X sama dengan 1 menjadi C saja. Ya. Nah, berarti si persamaan bintang ini, kalau C-nya kita gantikan dengan ln A, maka bunyinya menjadi ln AX sama dengan ln X ditambah ln A. Ya. Khususnya ketika X sama dengan B, maka kita punya ln AB sama dengan ln B ditambah ln A. Kita akan tukar urutannya. Ya, jadi ln A tambah ln B, nggak masalah. Oke, jadi itu adalah salah satu sifat yang paling penting dari fungsi ln. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video Matematika 1A selanjutnya. Salam. Oke, jadi mungkin di SMA adik-adik sudah pernah dapatkan gitu ya fungsi logaritma, dan logaritma natural ini adalah logaritma dengan basisnya adalah E gitu ya, bilangan E. Nah, di sini dari mana sih itu datang gitu ya? Tentunya itu tidak datang ujuk-ujuk gitu ya. Kita didefinisikan dulu. Ternyata si fungsi ln gitu ya, atau logaritma natural itu adalah fungsi akumulasi dari fungsi seperti gitu ya, yang diakumulasi dari 1 sampai X gitu ya. Jadi ini asalnya si fungsi logaritma natural. Nah, nanti ini akan banyak kita gunakan gitu, contohnya untuk menentukan turunan dengan yang sangat rumit nanti ya. Jadi contohnya misalkan turunan dari X kuadrat min X dikali X pangkat 3 ditambah X ditambah A. Pokoknya yang rumit gitulah. Nah, nanti ini akan dipakai juga di situ ya. Saya rasa yang harus diingat baik-baik gitu ya, bahwa turunan dari ln X adalah seper X, dan kita punya antiturunan dari seper X adalah ln mutlak X gitu. Jadi tadi awalnya turunan dari ln X dulu, kita dapat seper X, ternyata diperumum gitu ya, menjadi turunan dari ln mutlak X juga sama dengan seper X. Sehingga antiturunan dari seper X itu adalah ln mutlak X gitu ya. Jadi jangan lupa kalau menuliskan integral dari seper X itu ada mutlaknya ya, biasanya suka pada ketinggalan. Begitu saja untuk yang soal ini. Adik-adik bisa pakai ini ya, yang dulu mungkin juga pernah diajarkan gitu. Jadi pakai Purugapit gitu ya. Kenapa bisa dapat itu? Supaya ini X kuadratnya hilang ya kita kalikan dengan X. Jadi ini menjadi X kuadrat ditambah dengan X, lalu kita kurangkan, ini akan menjadi minus 2X. Supaya minus 2X hilang ya, ini berarti ininya min 2 gitu ya. Jadi ini adalah min 2X dikurangi 2, kalau saya kurang ini menjadi 2.
Jadi saya punya X kuadrat dikurangi X dibagi dengan X tambah 1, hasilnya adalah X min 2, sisanya adalah 2, dibagi dengan X plus 1. Sama saja logikanya dengan, misalkan saya membagi 10 dengan 3 gitu ya, supaya paling dekat dengan 3 ya ini adalah 3. 9, sisanya adalah 1, maka 10 dibagi 3 bisa saya tuliskan sebagai 3 ditambah dengan 1 dibagi 3. Nah, begitu. Jadi ini juga sama dengan begitu. Jadi kalau nggak punya ide ini harus digimanain, ya pakai aja Progapit. Oke. Ini adalah grafik logaritma natural. Dapatnya dari mana? Tentunya dari sifat-sifat fungsi yang kita definisikan dan ini ya, monotonaid dan kecekungan. Jadi kita dapatkan fungsi logaritma natural adalah yang seperti ini. Tidak jauh beda sih dengan yang logaritma umum gitu ya, dengan basisnya apapun gitu, atau logaritma saja dengan basisnya 10. Mestinya fungsinya juga seperti ini, hanya nanti bedanya dia makin cekung ke bawah atau dia lebih ke sana gitu ya. Jadi bedanya di situ, ini seperti sifat logaritma dengan basis 10, tapi ini basisnya E. Jadi saya kira adik-adik juga sudah ini ya, sudah mengenal ini. Ini adalah contoh lain gitu ya. Contoh lain. Jadi tadi Pak Barat nggak bahas ini ya. Jadi misalkan saya punya Y-nya adalah fungsi ini gitu ya, maka turunan dari Y ya ini kan bisa kita tuliskan gitu ya sebagai Y sama dengan ln dari X min 1 dibagi dengan X kuadrat. Ini pangkat sepertiga, ini jadi pangkat 2/3, dan ini pangkat sepertiga. Atau pangkat sepertiganya boleh keluar, ini menjadi X min 1, ini dibagi dengan X min 2. Gitu ya. Adik-adik juga bisa ubah dulu ini menjadi sepertiga ln X min 1 dikurangi dengan sepertiga ln X kuadrat dengan menggunakan tadi ya sifat yang A dikali B. Jadi saya punya ini baru diturunkan satu-satu. Ini menggunakan U gitu ya. Ini aturan rantai sehingga ini akan menjadi sepertiga gitu. Turunan dari ln gitu ya, turunan dari ln. Oh, ini oke. Boleh juga ini karena X kuadrat gitu ya. Jadi X kuadratnya 2-nya boleh keluar. Jadi seperti ini. Tinggal diturunkan saja. Jadi aksennya turunan dari ln adalah sepernya gitu ya. Jadi ini sepertiga dikali dengan 1 dibagi dengan X min 1 dikali dengan turunan X min 1 adalah 1. Lalu dikurangi dengan 2/3 turunan dari ln X itu adalah seper X dikali turunan X adalah 1. Ya, jadi mungkin saya akan tuliskan secara umum kalau adik-adik punya Y sama dengan ln Fx gitu ya. Maka turunannya itu adalah F aksen X dibagi dengan Fx gitu ya. Jadi ini adalah dengan menggunakan aturan rantai adik-adik bisa dapatkan ini. Ya, kalau udah begini kan jadi mudah. Ini akan jadi sepertiga dikali X min 1 dikurangi dengan 2/3 X. Gitu ya. Perlu nggak disederhanakan ya? Boleh saja. Boleh sampai sini juga boleh ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa adik-adik ini bisa pakai U dibagi V. Tapi kan sulit kan? Jadi minta bantuan fungsi logaritmik. Jadi nanti minta bantuan ln, kenakan kedua ruas dengan ln, maka saya akan dapatkan ini akan menjadi 2 ln X kuadrat plus 13 dikurangi ln ini, dikurangi sepertiga ln. Habis itu baru kita bisa turunkan masing-masing dari ln-nya. Begitu sih. Ini sudah ada ya. Jadi ini contohnya gitu ya, integral sekant. Ini juga bisa diselesaikan dengan itu gitu ya, dengan oke, ini kan akan sama dengan sekant kuadrat gitu ya, sekant kuadrat ditambah dengan sekant X tan X gitu ya, dikali dengan 1 dibagi sekant X tan X ditambah dengan tan X dx. Nah, kalau adik-adik bayangkan, adik-adik bisa bayangkan, turunan sekant X itu adalah sekant tangen dan turunan tan X itu adalah sekant kuadrat X. Sehingga yang atas, kalau saya misalkan ini U, ini akan menjadi integral U du dibagi dengan, integral dari du dibagi dengan U. Jadi ini akan menjadi ln U gitu ya.
Jadi integralnya ini adalah integral dari mutlak sekant X ditambah dengan tan X. Nah, ini kita akan bahas besok lebih lanjut di tutorial ya. Saya kira kelas hari ini cukup. Besok kita akan lebih banyak latihan gitu ya tentang ini dan tentang kerja, ditambah lagi pesan massa dan teorema Pappus tentunya. Oke. Kelas saya tutup. Jangan lupa kerjakan kuis ya sebagai presensi. Durasinya adalah 10 menit, soalnya hanya 2. Oke. Kelas saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Oke.